Halo. Halo. Ya, selamat pagi Pak Joko. Ya, selamat pagi. Iya, saya Sarah dari RRI Pro 1 Jakarta, rekannya Pak Budi. Oh iya, Iya, kita on air ya, Pak? Oh, udah ya? Iya, langsung on air ya. Bentar, Bu. Tak minum dulu. Nanti sama Binda ya, Pak, penyiarnya? Baik. Ya. Baik. Oke. Sambungan nanti tunggu disapa oleh Binda ya. Ya, Ibu. Baik. Yuk. Sudah ditugaskan. Jadi selama 2 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menegakkan peraturan agar situasi lebih baik dan kedisiplinan terjamin. Jadi ayo ya, kita sama-sama untuk saling tentunya mendorong, mengedukasikan kepada masyarakat yang di sekitar. Dan di pagi hari ini, terkait mengenai pemberlakuan kembali PSBB mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan, harus diakui ya, diwarnai kecemasan meski tidak sedikit yang mendukung. Banyak juga yang denyut nadi usahanya bergeliat pada PSBB transisi, harus menelan pil pahit, namun harus di-cancel saat Anies mengumumkan PSBB jilid 2. Seperti yang dialami Pak Joko Nugroho yang sudah 20 tahun melakoni pekerja panggung dan event. Dan langsung saja saya menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar Pak? Sehat. Tapi dompetnya enggak ya? Dompetnya yang kurang sehat ya Pak ya? Betul. Iya. Pak Joko kan ini 20 tahun malang melintang begitu ya di dunia pekerja panggung dan event. Iya. Saya mau tahu dulu Pak, boleh diceritakan kembali juga bagaimana kondisi profesi Bapak ketika sebelum dan saat PSBB sempat dilakukan secara total, lalu sempat PSBB transisi, dan akhirnya sekarang dimulai lagi PSBB pengetatan selama 2 minggu ke depan. Baik. Iya. Saya mulai berarti dari sebelum PSBB bulan Februari Maret tahun 2020 kemarin ya. Iya, boleh cerita di sini Pak. Sebelum PSBB itu kalau dari segi acara itu dalam satu malam, 2 malam itu bisa sampai 50-100 tempat gitu ya Bu ya. Wow. Dalam satu malam cukup itu. Banyak ya Pak ya. Tapi untuk divisi, ada 3 divisi di situ ya, dari 3 divisi itu, jadi dalam semalam bisa sampai sekitar 100 tempat gitu dalam satu. Jadi acara itu kan dimulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Itu acaranya tuh bareng di malam Minggu atau di malam Sabtunya gitu tuh bisa sampai 100 tempat itu pernah. Kalau di divisi saya yang saya pegang itu kan memang khusus di konstruksi itu bisa sampai 20 tempat, 30 tempat gitu ya kalau lagi bulan-bulan rame biasanya gitu ya Bu ya. Soalnya kan memang ada gelombang atau frekuensi di bulan-bulan rame atau sepinya gitu kan. Iya. Nah, menginjak bulan Januari Februari itu udah mulai ngerem itu ya. Ngerem, jadwal mulai menurun. Kemudian persisnya itu di bulan akhir Februari itu klien sudah mengajukan cancel, kemudian ditunda, kemudian ya seperti itulah karena memang sudah mulai ada pengumuman PSBB ya. Nah, terakhir kali itu saya acara di di daerah Jakarta. Itu panggung kami sudah jadi, besok itu tinggal GR itu kami dapat surat edaran, akhirnya ya besok pagi kita bongkar itu panggungnya. Waduh. Kemudian ya yang terparah ini kan sampai sekarang Bu ya, jadi sudah terhitung 6 bulan ya, kalau nggak salah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya jadi acara itu mungkin Ibu bisa bayangkan sendiri deh. Iya sih, karena memang kan seperti misalnya acara resepsi dan lain-lain juga kan memang ini juga imbas ya. Berarti yang waktu itu sempat ada yang sudah booking ini cancel dong Pak? Iya, cancel kalau enggak ya enggak mundur gitu loh. Cancel enggak jadi terus mundur gitu loh. Mundur nunggu situasi aman atau PSBB normal gitu kan, atau nunggu setelah dapat izin gitu loh. Ya, sampai akhirnya mungkin izin nggak turun, akhirnya cancel. Jadi selama 6 bulan ini kalau boleh saya kasih tahu itu baru terhitung mungkin sekitar 6
6 apa 8 acara lah, dalam 6 bulan ya. Wah, dalam 6 bulan. Biasanya yang setiap 2 minggu itu kita bisa buat acara itu mungkin sampai 20-30 tempat. Itu yang divisi kami ya, khusus yang konveksi rigging. Bisa 20-30 tempat, itu kan dalam 2 minggu itu. Ini dalam 6 bulan hanya sekitar 7-10 acara lah kurang lebih. Wah, ini sangat jauh sekali ya kalau dibandingkan Jauh tadi apa yang sekali. Bapak cerita di awal ya. Nasib pekerja juga bagaimana dong, Pak? Tetap nasib pekerja sih kami apa namanya, tetap kami perhatikan ya Bu ya. Jadi kalau yang memang sudah terlanjur berada di daerahnya masing-masing atau di kampungnya masing-masing ya saya minta bertahan. Tapi bagi yang ada di standby di gudang, di mes itu ya kita kasih pekerjaan yang ada aja gitu loh. Artinya dari saya sebagai pengelola gitu ya ada job di luar apa ya udah kita kasihlah ke rekan-rekan karyawan ini gitu. Iya, ini kan berarti kan kalau tadi dilihat dari apa yang disampaikan dari jumlahnya, omsetnya juga pasti sangat berbeda sekali. Nah, tapi apa yang akhirnya memang juga dilakukan Pak untuk menyiasati dengan kondisi ekonomi yang pasti juga terpengaruh dengan keadaan PSBB ini? Ya itu tadi, satu, jadi kita terima orderan di luar bidang kita. Seperti apa itu misalnya contohnya Pak? Ya misalnya ya kalau ada kayak kemarin itu ada proyek pembuatan buat peralatan safety untuk kendaraan bermotor gitu ya. Kita dapat proyek itu ya udah kita ambil, kita suruh ngerjain anak-anak gitu kan. Kemudian ada proyek pindahan barang dari rumah A ke rumah B, ya udah kita ajak anak-anak gitu. Jadi biar ada pekerjaan mereka, jadinya nggak standby diem aja di gudang gitu kan. Padahal ini pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan begitu? Iya, memang bukan pekerjaan kami gitu. Ya sekedar buat biar dapat uang makan, buat ya sekedar buat apa gitu ya, keperluan mereka mungkin di gudang standby gitu kan. Sampai saya sendiri pun yang bukan bidang saya kerjakan gitu loh. Mau tidak mau ya Pak Joko ya. Jadi kan di kami itu ada 3 divisi, ada jualan bunga, kemudian dekorasi, kemudian konstruksi. Nah, saya yang bagian konstruksi. Saya yang tidak tahu menahu masalah bunga, jadi saya harus tahu masalah bunga, kemudian saya tawarkan gitu, ikut jualan. Dan itu pun juga nggak, daya beli kan masih turun juga, Bu ya. Iya. Jadi ya kita berusaha terus lah, pokoknya sampai saya buat acara itu, Ngopi Usaha Moga itu ngobrol happy open sale permuarga itu dari sesi 1 sampai kemarin sesi ke-37. Jadi kami buka turun-turunkan harga lah supaya ada pembeli gitu lah. Itu khusus sampai di banting harga begitu ya. Nah ini PSBB pengetatan di 2 minggu ini ada arahan, ada perubahan kah Pak? Atau mungkin sebenarnya ada juga yang harus dikerjakan tapi akhirnya tertunda di 2 minggu ke depan ini? Ya, kemarin pada saat saya sudah dapat surat edaran, itu hari Jumat atau hari apa ya, saya dapat surat edaran itu. Langsung siangnya itu kan saya dapat malam ya, siangnya itu langsung klien konfirmasi ke saya, Mas, acara dipercepat, padahal ini acara tanggal 18 September nanti gitu Bu ya. Acara dipercepat tanggal 13. Loh, kenapa Mas? Ya soalnya kan tanggal 14 PSBB. Oh iya ya. Ya udah, jadi acara yang tadinya udah kita jadwalin tanggal sekian numpuk semua di tanggal 13, gitu kan. Oh, langsung bersamaan ya. Cuman untungnya cuma 3 gitu Bu. Coba kalau banyak gitu kan, waduh. Iya. Jadi kemarin ini kerja keras di weekend ya, Pak Joko? Ya itu 3 tempat bareng ya. Kebetulan juga nggak terlalu besar-besar, anak-anak juga masih siap juga di gudang. Ada beberapa orang gitu kan yang belum saya pulangkan gitu kan, memang saya minta standby dulu, jaga-jaga, nanti kalau ada kerjaan dadakan kita bisa ambil gitu kan kira-kira. Iya. Selama ini dapat bantuan tidak Pak dari pemerintah? Seperti juga mungkin untuk pekerja, kartu prakerja dan lain-lainnya? Kalau bantuan BLT ya, apa sih namanya itu yang apa? Ya itu di gudang sih suka dapat, biasanya kan kita juga kenal baik dengan RT RW di situ ya. Artinya ada hubungan ya, kita kalau ada iuran-iuran atau beban kita juga aktif gitu kan. Jadi kemarin dapat sih yang di gudang, anak-anak yang di gudang.
Oh, dapat ya. BLT, ya. Berupa sembako begitu ya, Iya, Pak ya? sembako. Kalau uang begitu? Kalau uang mungkin dari prakerja ya, Bu ya. Prakerja itu Oh, dari ada yang kartu sebagian prakerja dapat, ya? ada yang tidak. Oke, baik. Mm-mm. Tapi paling tidak ini juga bisa membantu begitu ya, Pak ya? Iya, membantu. Mm-mm. Mhm. Tapi Pak Joko, ini apa sih yang memang akhirnya diharapkan? Karena kan tentunya mungkin bukan hanya sektor dari segi pekerjaan apa yang Pak Joko sampaikan, sektor lain juga ada yang terimbas ya dari kondisi Iya. PSBB pengetatan ini. Nah, yang diharapkan seperti apa, Pak? Kalau kami sebagai warga negara yang baik sih sebenarnya sangat mendukung sekali apa namanya upaya pemerintah, mau itu PSBB, mau itu istilah lockdown, apapun lah itu. Jadi kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan warga masyarakat ya, entah itu di apa namanya buat kelompok apapun lah itu, entah itu kelompok pengusaha, pekerja dan lain-lain gitu. Artinya kita siap. Cuma mungkin kalau umpamanya diambil PSBB atau kayak kemarin kan saya sempat shock juga gitu loh, saya sempat lemas langsung, saya udah pekerjaan saya tuh udah mulai berdenyut, tiba-tiba ada surat edaran seperti itu, konsumen langsung pada ngajuin cancel dan lain-lain. Saya sampai nggak bisa berpikir gitu loh, jadi ngeblank, saya harus gimana ini. Akhirnya saya minta saran ke rekan-rekan, ini gimana ini gini ada apa namanya wawancara dengan RRI, boleh dong aku minta saran. Akhirnya ya mereka ngasih saran, intinya kalau bisa event atau acara itu tetap boleh diadakan ya, entah itu dengan protokol kesehatan yang ketat ataupun di outdoor seperti yang kemarin-kemarin kita sudah mulai jalani. Jadi jangan sampai dihentikan total atau ditutup total sehingga kita tidak ada pekerjaan. Nah, disitulah kami apa namanya ya, bingung, sementara tidak ada solusi atau mungkin bantuan yang memang benar-benar kami terima gitu loh, Bu ya. Iya. Kami berharap tentunya ini bisa terbantukan ya Pak, karena saya juga bisa ikut merasakan susahnya ya, kalau pasti kan memikirkan juga bagaimana untuk pekerja dan lain-lain ya, untuk para pegawainya. Pegawai ya, karyawan freelance gitu-gitu kan sih ya, sampai. Iya. Baik, ya Pak Joko, turut prihatin memang kondisi seperti ini ya, karena pasti berimbas, tapi mudah-mudahan tidak mematahkan semangat ya, untuk selalu bisa tetap semangat menjalani apa juga yang menjadi aturan. Dan memang kami juga sudah menyampaikan, ini Pak, kalau mungkin selain RRI, sudah disampaikan kemana saja keinginan Bapak yang tadi sempat disampaikan? Belum sih, baru ke ini aja RRI ya. Cuman bulan Maret April kemarin sih kita udah sampaikan juga ke di Liputan 6 kalau nggak salah, aku lupa juga. Cuman udah lama ya. Udah lama. Terus ya ini aja sih Bu, saya baru bisa berbicara dengan RRI Pro 1 dengan Ibu. Iya. Baru bisa saya sampaikan ya kira-kira unek-unek kami sebagai pekerja di bidang event atau dekorasi gitu loh. Jadi kami itu bukan seni ya, kami itu pekerja di bidang event atau dekorasi, artinya yang di belakang panggung gitu ya. Iya. Kalau mungkin kemarin saya dapat kabar rekan-rekan yang di dunia seni, artinya yang bekerja seni sudah dapat bantuan. Nah, kami yang di bidang dekorasi atau event atau di belakang panggungnya ini belum gitu loh, belum dapat bantuan, dan ya kira-kira seperti itu. Iya, mudah-mudahan ada pihak terkait yang mungkin mendengarkan pagi hari ini ya, Pak Baik, Ibu Joko, sehingga mudah-mudahan ada bantuan juga yang akan diberikan dan diperhatikan begitu ya oleh pemerintah. Solusinya seperti apa, mungkin kalau memang harus di stop bidang-bidang tersebut gitu kan. Baik, Pak Joko, terima kasih juga sudah bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan mudah-mudahan ada hal yang baik ya yang hadir tentunya. Ya. Baik Pak Joko, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu ya Pak Joko. Sehat, iya. Tetap utamakan kesehatan, protokol kesehatan yang berlaku, gunakan masker di tempat umum, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.
Iya. pakai masker kita bisa. Amin. Terima kasih Pak Joko, selamat Oke, pagi. selamat pagi kembali Ibu, terima kasih. Demikian pendengar pekerja dekorasi panggung Bapak Joko Nugroho. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta.